Hai semua, sekarang kita masuk ke skill 16. Semoga masih semangat teman-teman. Ntar lagi kita sampai ke ending materi structure. Nah, sekarang di skill 16 ini kita akan bahas tentang artikel ya untuk kata benda. Ini sepele tapi lumayan nyusahin banget nih. Jadi ini wajib untuk teman-teman kuasain. Contoh soalnya kan seperti ini. Nah, ini akan ngejengkelin banget muncul di ending-ending soalan nih biasanya nih ya. Akan menjadi penghalang buat teman-teman yang mau dapat skor perfect di structure. Nah, jadi soal ini gampang banget. Jawabannya adalah yang B, sun. Kenapa bisa sun? Nah, ini kita bahas ya biar teman-teman bisa langsung tahu kenapa sih jawaban bisa sun gitu. Nih ya, inget-inget nih. Oke, langsung aja konten video kali ini kita akan bahas tentang artikel yang wajib digunakan di benda tunggal yang bisa dihitung. Waduh, jangan pusing lah ya dengan istilah ini ya. Pokoknya benda, sebuah benda dia satu tunggal dan benda itu bisa dihitung gitu. Lalu membedakan artikel e dan en, artikel ini, dan kapan menggunakan artikel the. The ya, tiga ini, e, en, dan the. Oke, langsung kita masuk. Yang pertama, benda itu wajib menggunakan artikel ketika dia itu adalah benda tunggal dan bisa dihitung. Pelan-pelan ya, benda tunggal dan bisa dihitung. Dan yang kedua, itu adalah benda yang bisa dihitung dan spesifik. Oke, spesifik. Benda yang bisa dihitung dan spesifik. Nanti juga ada benda yang tidak bisa dihitung asal dia spesifik. Oke, tapi ini dulu ya. Lanjut kita masuk ke artikel wajib untuk kata benda tunggal. Ini nanti slide by slide, second by second teman-teman harus tonton sampai habis karena kunci-kuncinya nanti akan ada di ending-ending. Jadi harapannya tetap stay dan in touch ya dengan videonya. Oke, yang ini kita lihat wajib untuk kata benda tunggal. Benda tunggalnya itu ini, book ya, bendanya itu yang ini, money, books, dan a book. Lah kenapa artikelnya cuma ada di a book saja? Ya kita lihat yang I have money. Money adalah benda yang tidak bisa dihitung. Ya, uang tidak bisa dihitung, maka dia nggak butuh artikel. Jangan bingung, kenapa uang nggak bisa dihitung? Saya kan bisa ngitung uang, 1000, 2000. Iya, 1000, 2000, 3000, 4000 itu adalah nilainya. Sedangkan uangnya, lembaran itu nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu cuma lembaran. Lembarannya 1 lembar, 2 lembar, koinnya atau koin, 2 koin, 3 koin. Tapi nilai uangnya itu nggak bisa dihitung ya. Lalu dia nggak butuh artikel, dan ini booksnya kenapa nggak pakai artikel, karena dia bentuknya jamak pakai s ya. Dan yang ketiga, booknya ini harus pakai artikel karena dia tunggal. Nih book, tahu dari mana tunggal? Karena dia nggak pakai s ya, dan dia bisa dihitung, benda bisa dihitung, maka dia harus diberikan artikel, artinya sebuah buku. Oke, lanjut membedakan artikel e dan en. Kapan pakai e, kapan pakai en. Di sini teman-teman bisa baca kalau e itu diikuti dengan kata benda atau kata setelahnya yang bentuknya adalah konsonan. Sedangkan en adalah untuk kata setelahnya yang vokal gitu ya. Boleh kata bendanya langsung atau nanti boleh modifier frasanya. Apa itu nanti kita lihat aja lah ya. Tapi hati-hati teman-teman, ada huruf-huruf yang terlihat seperti dia vokal tapi sebenarnya dibaca konsonan, atau dia kelihatannya konsonan tapi dibacanya vokal. Dibacanya ya, bukan tulisannya. Contohnya ini university dibacanya university, maka pakainya e. Ini sering banget muncul ini ya. Bukan an university, karena ini kalau kita nggak tahu ini seolah-olah ini vokal, tapi bukan vokal karena dia u suaranya, university. Juga sama unit. Sedangkan ini unhappy man, u, tapi dibacanya unhappy man. Unhappy man. Loh kenapa contohnya dia nggak langsung kata benda? Unhappy kan bukan kata benda ya, kata sifat. Iya, karena kata sifat ini kan menemani si benda, maka ini menjadi secara kesatuan sebagai sebuah frasa benda yang membutuhkan juga artikel. Nah lihat man-nya satu ya, bisa dihitung, maka dia pakainya an gitu, bukan pakai. Tapi kalau nggak ada unhappy-nya, dia akan jadinya a man saja, a man. Tapi karena ada unhappy di depannya, maka ini mempengaruhi si artikelnya untuk berubah menjadi an. Gitu, paham ya? Lalu ini understanding itu adalah gerund ya, dia bisa dikategorikan sebagai benda yang membutuhkan artikel. Understanding, a pakai suara a, maka a itu vokal, pakainya an walaupun tulisannya u. Lalu ada hospital, ini h-nya ini konsonan karena hanya muncul hospital, sama juga heart, maka pakainya e. Sedangkan ini hanya silent, tidak disebut honor ya, cara bacanya honor, maka cara baca honor ini hanya hilang, maka honor suaranya tulisannya o, dibacanya a, honor, maka dia digolongkan sebagai
pakainya an. Begitupun yang ini herb ya, bukan pakai herb, pakainya herb. Nah, untuk tahu ini teman-teman sering latihan sama ya, yang mau nggak mau harus tahu IPA ya, artinya International Phonetic Alphabet, untuk cara mempernan gitu ya, cara memperankan sesuatu ya, melafalkan gitu. Oke, lanjut. Ini tentang ide teman-teman, idenya spesifik atau general. Apa itu ide? Ya tentang benda itu spesifik atau general. Misalnya saya ngomong sebuah buku ya, saya punya banyak buku di rumah saya gitu, ada buku biologi, buku geografi, ada buku hukum, filsafat dan lain-lain. Nah, saya cuma ngomong saya akan membawa buku besok, buku apa aja, acak gitu, nggak spesifik. Tapi kalau saya udah mau niat saya mau bawa buku biologi gitu, saya akan bilang bukan a book tapi the book gitu ya, saya akan bilang the book gitu. Biasanya itu sudah ada prolognya sebelumnya gitu. Nah, lebih lanjutnya ini lumayan bikin pusing sebenarnya, tapi dengan ikutin videonya nanti mudah-mudahan teman-teman bisa lebih clear nanti pemahamannya. Nah, ini indefinite general ya, ini yang spesifik. Jadi kalau dia bentuknya ini saja, inget ini, kalau bentuknya spesifik ya, spesifik itu artinya sudah mengacu, kita sudah tahu yang mana bendanya, maka kita pakainya the. Semua artikelnya pakai the. Mau dia satu, mau dia banyak, pakainya the semua. Nih pakai s, nggak pakai s, dia pakainya the. Pakai ya. Mau dia nggak bisa dihitung juga pakai the. Tapi kalau misalnya dia idenya umum, sebuah benda yang umum, maka akan menggunakan hukumnya yang berlaku adalah artikel e dan en, atau tidak pakai sama sekali. Gitu ya. Kapan pakai e dan en? Ketika dia bisa dihitung dan tunggal. Dan kapan tidak pakai sama sekali? Ketika dia jamak dan dia tidak bisa dihitung. Pelan-pelan aja teman-teman bisa di rewind videonya, nanti mudah-mudahan pemahamannya lebih dapat, apalagi nanti ketemu dengan soal ya. Langsung aja kita masuk lagi ke sini. Kapan sih teman-teman menggunakan artikel the? Nah, kadang-kadang kita pusing juga tuh ya kapan pakai the. Artikel e dan en digunakan ketika idenya general, the digunakan ketika idenya spesifik. Ini ya contohnya nih, teman-teman bisa bedakan dua ini ya. Yang pertama sebelah kiri kita lihat, Tom will bring the book. Tom akan membawa buku ya, satu nih, nggak pakai s ya, buku besok. Yang sebelah kanan, Tom akan membawa sebuah buku besok. Sama nih ya, seolah-olah sama, tapi kita lihat penjelasannya. Yang sebelah kiri, Tom will bring the book, artinya ada satu buku yang spesifik nih, yang akan Tom bawa besok. Satu buah buku yang Tommy maksudkan, Tommy sudah punya maksud mau membawa buku itu gitu. Dia udah niat malam ini dia mau bawa buku itu. Ada bukunya, dia udah gambarin buku, dia udah tahu bukunya apa yang mau dia bawa besok. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu dia mau bawa buku yang mana gitu, dia cuma bilang ya pokoknya gue bawa buku satu lah gitu, apa aja gitu. Dia akan bilangnya a book, any one book, apapun ya, satu itu aja gitu. Jadi dia nggak spesifik, dia general saja bukunya gitu. Maka pakainya sama-sama butuh artikel gitu ya, tapi satunya pakai the, satunya pakainya e. Ininya spesifik, ininya umum. Nah, gimana dengan yang kedua? He will arrive on the first Tuesday in July. Kenapa pakai the? Karena hanya ada satu Selasa pertama di bulan Juli. Selasa pertama di bulan Juli itu hanya ada satu ya. Hanya ada satu hari Selasa itu di bulan Juli. Oke, hari Selasa pertama. Jadi di minggu pertama. Oke, satu ya berarti. Sedangkan di sebelah kiri, he will arrive on a Tuesday in July. Kenapa kayaknya karena ada 4 buah hari Selasa di bulan Juli. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Artinya general ya, umum. Sebuah Selasa, nggak tahu Selasa pertama, Selasa kedua, apa Selasa ketiga. Gitu ya. Tapi kalau di sini dia sudah bilang, sudah mengacu ke satu hari Selasa yang spesifik. The first. Oke. Nah, berikutnya, he sailed on the Pacific Ocean. Sebelah kanannya he sailed on an ocean. Ini pakainya an, ini pakainya the. Kenapa yang the di sini? Karena hanya ada satu samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu cuma ada satu ya. Di dunia ini cuma ada satu. Sedangkan di sebelah kanan he sailed on an ocean. Dia berlayar di samudra, di sebuah samudra saja, bisa samudra Pasifik, samudra Atlantik, samudra apalagi banyak ya, Hindia gitu.
Jadi ada banyak samudra di dunia ini gitu. Ya, tapi dia bilang sebuah samudra saja. Nah, dia nggak mengacu ke samudra yang mana gitu. Oke, itu kapan kita harus menggunakan artikel the. Nah, ini jebakan artikel dengan noun ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat he saw a new movie, film baru ya, sebuah film baru saja pakai ya, tapi karena dia nggak pakai s di sininya, dia satu, karena satu movie itu bisa dihitung ya, film itu ya, ada film satu film, 2 film, 3 film, maka dia wajib menggunakan artikel. Sedangkan di bawahnya dia jamak tapi dia bisa dihitung, tapi dia nggak butuh artikel di sini karena dia plural. Ingat ya, kalau plural umum ya, umum ini nggak butuh artikel. Tapi kalau filmnya itu mengacu ke satu film, Avenger atau apa, dia memaksudkan untuk itu, maka dia harus menggunakan artikel the. Lalu yang ketiga nih ya, they travel to a nearby mountain, mountainnya gunungnya bisa dihitung, maka dia pakai artikel. Gunungnya umum nih. Ini juga umum, mountains banyak ya, jadi nggak butuh artikel. Sama dalam bentuk tanya, do you have another book? Kalau booknya satu, bentuk another gini harus pakainya another. Kenapa? An ini sebenarnya dari kata another. Digabung another. Another yang satu ya, sebuah. Another book. Atau other books gitu ya, dalam bentuk jamaknya. Other books gitu ya. Oke. Itu dia teman-teman. Jadi itu penjelasannya. Nah, ini teman-teman untuk tahu ya, sekali lagi ini yang penting juga nih, kapan menggunakan ininya the, kapan menggunakan pokoknya kalau dia spesifik semuanya pakai the. Mau dia bisa dihitung, nggak bisa dihitung, mau dia banyak atau tunggal pakai the semua ya. Tapi kalau misalnya dia idenya umum, dia pakainya an. Oke. Yap, inget nih ya, spesifik ya, biasanya hanya ada satu ya, hanya ada satu di alam semesta ini pokoknya. Nah, tadi kalau contoh soal teman-teman lihat ini kenapa jawabannya bisa sun, karena sun ini adalah matahari itu cuma satu di bumi ini ya, jadi dia harus pakai artikel the sun emits gitu ya. Harusnya sun itu adalah benda yang spesifik, maka dia harus pakai artikel the depannya, the sun. Ini nggak pakai capital, pakai gini. Oke, the sun. Ingat ya, jadi gitu cara menganalisanya. Ini soal-soal menjelang akhir biasanya teman-teman akan dijebak dengan beginian, sepele tapi ruwet ini ya. Jadi ingat aja nih, sun ini kenapa salah, karena dia tidak pakai artikel the. Dia sebuah bendanya spesifik ya, matahari itu spesifik, maka dia harus pakai the. Nggak peduli dia bisa dihitung atau enggak, jamak atau plural, dia harus pakai artikel the gitu. Itu alasannya kenapa jawabannya yang pertama tadi adalah sun gitu ya teman-teman. Jadi itu materinya untuk artikel. Biar makin maknyus pemahamannya teman-teman, silakan nanti tonton video contoh-contoh soal, habis itu nanti kerjakan contoh latihan soalnya, baru nanti nonton pembahasannya. Setelah nonton pembahasannya, teman-teman bisa juga nanti kerjakan di website khusus dengan soal-soal tentang artikel. Itu dia teman-teman tentang artikel. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau misalnya ada yang masih kurang paham, nanti bisa didiskusikan. Terima kasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi di skill berikutnya. Bye.